Ya, baik. Ini contoh kedua, ya, Relenza dan Tamiflu. Ya. Tamiflu ini adalah obat yang dimandatkan oleh WHO untuk seluruh negara supaya punya stok in case of pandemic. Ya, kalau ada pandemi flu, ini adalah salah satu obat esensial yang dimandatkan, diwajibkan oleh WHO untuk semua negara supaya punya stoknya, ya, Tamiflu. Ini prosesnya juga melalui tahap tadi, ya, dari hits menjadi lead. Jadi hitsnya ini, ya, hitsnya adalah asam sialat, ya, salic acid. Ya, ini hitsnya. Ya. Dan ilmuwan melihat gugus OH ini berperan untuk katalisis. Jadi mereka melakukan modifikasi terhadap gugus OH. Ya. Jadi ini adalah awalnya, ya. Pertama-tama mereka melihat interaksi antara asam sialat dengan target. Jadi targetnya adalah enzim neuraminidase, ya, neuraminidase, dan mereka melihat oh bisa berinteraksi. Tapi mereka tidak stop di situ. Karena apa? Ini masih hit, belum lead, belum prototype, bukan prototype ya. Jadi aktivitas dan selektivitasnya kita belum tahu. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini yang mereka lakukan. Ya. Mereka pelan-pelan mengubah, ya. Jadi yang tadi kita lihat adalah asam sialat, ya. Jadi gugus OH, ya. Pelan-pelan diubah, ya, diganti menjadi gugus fungsi lain. Ya. Pelan diubah menjadi gugus fungsi lain, ya. Termasuk menambahkan ikatan ganda di sini. Ini kan struktur awal tidak ada ikatan ganda. Mereka menambahkan ikatan ganda untuk meningkatkan kekakuan, rigiditas dari molekul tersebut. Dan kemudian mereka melakukan studi menggunakan komputer docking. Setelah melakukan docking, mereka lihat loh, ini gugus OH ini terlalu kecil. Gugus OH ini terlalu kecil, sehingga senyawa ini tidak selektif. Dan mereka lihat, kalau gugus OH ini kita ganti dengan gugus fungsi lain, yang bisa berinteraksi dengan asam glutamat 119 dan asam glutamat 227, obat ini mungkin menjadi lebih selektif senyawa ini. Jadi mereka menggunakan komputer, menggunakan program, menggunakan software yang namanya GRIP. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang Mark von Einstein lakukan? Mereka menambahkan gugus guanidino, cukup polar, ya, cukup polar, memiliki dua muatan positif, ya, dari gugus N, gugus amin di sini, yang bisa berikatan dengan asam glutamat 119 dan 227. Nah, senyawa tersebut menjadi lebih selektif, ya, menjadi lebih selektif, dan inilah kemudian yang menjadi zanamivir atau Relenza. Nah, Relenza menjadi Tamiflu gimana? Nah, ini balik lagi ke slide awal. Ini Relenza, ya, efektif, tapi Relenza ini hanya bisa dikonsumsi lewat hidung, diisep, kayak orang isep sabu gitu. Nah, ini kan tentu nggak praktis. Orang nggak mau disuruh ngisep obat lewat hidung, ya. Akhirnya apa? Akhirnya diubah senyawanya menjadi sedikit hidrofobik, ya, menjadi Tamiflu. Nah, Tamiflu bisa dikonsumsi secara oral. Ya. Jadi struktur scaffoldnya, struktur intinya masih dipertahankan. Hanya saja, ya, strukturnya diubah menjadi lebih hidrofobik, ya, dengan menambahkan beberapa hidrokarbon sehingga bisa dikonsumsi secara oral. Baik. Nah, itu hits menjadi lead, ya. Ini ada mahasiswa yang tidak di mute ini, siapa? Putu Pandi Permitasari, tolong di mute, ya. Ya, baik. Nah, setelah menjadi lead, perjalanan masih panjang, ya. Perjalanan masih panjang, ya. Setelah menjadi lead, ya, kita harus setelah menjadi lead ini kita optimasi, ya, kita optimasi. Artinya untuk menjadi Superman, dari orang biasa menjadi Superman, itu masih ada langkah selanjutnya, yaitu optimalisasi. Nah, optimalisasi ini sudah tidak melibatkan pengubahan struktur, ya. Pengubahan struktur itu tadi di hits menjadi lead. Ketika sudah masuk ke tahap ini, kita sudah umumnya sudah tidak melibatkan kimia organik, ya, tidak melibatkan pengubahan struktur, tapi melibatkan formulasi. Nah, ini anak farmasi, ya, anak-anak farmasi mulai berperan di sini. Jadi proses penemuan obat itu melibatkan pakar kimia, pakar farmasi,
pakar molekuler biologi, biologi molekuler, ya, karena tadi kan kita harus menguji efektivitas senyawa tersebut ke target. Nah, untuk mendapatkan target tersebut, kita perlu orang biologi molekuler untuk melakukan ekspresi protein, ya. Jadi di tahap ini kita memerlukan rekan-rekan dari farmasi untuk menguji farmakokinetiknya, metabolismenya, dan kemudian melakukan formulasi supaya obat tersebut bisa larut, bisa diserap dengan baik, tidak hancur di lambung, ya, karena obat kalau sudah hancur di lambung tidak sampai usus ya sia-sia. Nah, itu ya. Nah, itu disebut sebagai lead optimization. Nah, ini beberapa pengujian, ya, kita menyebutnya sebagai DMPK assay, ya. Jadi kita menguji kelarutannya, ya, kita menguji kemampuannya untuk menembus blood-brain barrier, ya, BBB, ya, untuk menguji apakah senyawa tersebut bisa menembus membran, ya. Kemudian kita menguji apakah senyawa tersebut stabil di liver, di hati, karena obat itu kan nanti masuk ke hati untuk di metabolisme, ya. Jadi kita uji apakah stabil di dalam hati. Kemudian apakah obat tersebut menghambat sitokrom P450. Karena di dalam tubuh kita ada banyak sekali enzim sitokrom P450. Kalau senyawa tersebut menghambat enzim sitokrom P450, efek sampingnya nanti tinggi, toksik. Ya, jadi harus diuji. Kemudian menguji permeabilitasnya terhadap K2. K2 ini adalah sel yang ada di usus kita. Artinya kita harus uji apakah obat tersebut ketika masuk di usus bisa menembus membran usus, ya. Jadi permeabilitas terhadap sel K2. MDCK permeability, hepatotoxicity, ya, toksisitasnya terhadap hepar, ya, kemudian toksisitas di beberapa sel lain. Hal tersebut biasanya dilakukan menggunakan teknik eksperimental, ya, di sel, tapi kadang-kadang bisa juga dilakukan menggunakan prediksi, ya, namanya pre-ADMET. ADMET itu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas. Saya ulangi, ya, absorpsi artinya kita menguji apakah senyawa tersebut bisa diserap oleh tubuh, kemudian distribusi, apakah molekul tersebut yang sudah kita temukan bisa didistribusikan di dalam tubuh manusia. M itu metabolisme, apakah senyawa tersebut bisa dimetabolisme oleh tubuh kita. Ekskresi, E, apakah senyawa tersebut setelah dimetabolisme bisa dikeluarkan. Kalau nggak bisa dikeluarkan, bahaya dong. Kalau senyawa tersebut tidak bisa setelah dimetabolisme tidak bisa diekskresi, ya bahaya dong senyawa tersebut, ya. Nah, jadi ekskresi, dan T-nya itu toksisitas. Bagaimana level toksisitas dari senyawa tersebut. Nah, ini yang terakhir, ya, sebelum masuk ke uji klinis di manusia adalah uji praklinis. Praklinis itu artinya di hewan. Di hewan, ya. Jadi tidak bisa langsung ke manusia, ya. Di hewan dulu, ya. Nah, jadi uji praklinis ini adalah di hewan, ya, yang untuk melihat farmakologinya dan toksikologinya. Nah, jadi yang kita lihat adalah namanya PK, pharmacokinetics, dan PD, pharmacodynamics. PK-PD. Nah, ini orang farmasi harus tahu, ya. Atau di sini rata-rata kimia, ya. Kimia atau farmasi saya nggak tahu. Farmasi ini harus ngerti PK-PD. Ini istilah yang banyak sekali, umum sekali digunakan, ya, di dalam proses pengembangan obat, PK-PD, ya. Jadi farmakokinetiknya, ya, ADME-nya, dan juga pharmacodynamics-nya. Bagaimana aktivitasnya, mekanismenya, mekanisme senyawa tersebut di dalam organisme, ya. Nah, ada beberapa masalah, ya, ada beberapa masalah ketika kita menguji senyawa tersebut pada hewan. Yang pertama adalah kita harus menemukan model hewan yang cocok dengan penyakit yang kita teliti. Artinya apa? Ada beberapa penyakit yang menunjukkan gejala di manusia, tapi di hewan nggak menunjukkan gejala. Contohnya COVID. Nah, saya ingat COVID dulu sulit. Karena apa? Di tikus, COVID ini ternyata nggak ada gejala. Susah itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan tikus sebagai hewan uji. Nah, ternyata nggak ada gejala. Nah, gimana kita mau
mau menguji obat di hewan yang nggak menunjukkan gejala, tahu dia sakit, tahu dia sembuh, ya gimana? Nggak mungkin. Ya, jadi ya beberapa penyakit itu nggak bisa. Contoh berikutnya adalah ada satu infeksi, saya lupa penyebabnya, infeksi bakteri keracunan makanan, ya. Itu bakteri penyebab keracunan makanan itu menunjukkan gejala di manusia, tapi ketika tikus terinfeksi oleh bakteri yang sama itu nggak apa-apa, nggak memunculkan penyakit. Nah, jadi tikus itu tidak cocok untuk semua penyakit, ya. Ya, prinsipnya adalah ketika si tikus atau hewan tersebut terinfeksi, dia harus menunjukkan gejala yang sama seperti manusia. Ya, immunological and pathological features harus sama. Jadi bukan hanya gejalanya, proses imunologinya juga harus sama. Nah, itu repot itu. Makanya di apa? Ini salah satu ini foto ini kita ambil 25 tahun yang lalu ya, ketika saya bekerja sebagai postdoc. Kita waktu itu meneliti obat untuk rheumatoid arthritis (RA), penyakit autoimun. Nah, ini model tikus yang kami gunakan. Modelnya yaitu menggunakan model tikus yang kami sengaja tikus itu kami sengaja buat tikus itu sakit, ya, mengalami rheumatoid arthritis menggunakan kolagen. Ya, kita menyebutnya sebagai CIA, collagen induced arthritis. Jadi kami suntikkan kolagen ke tikus tersebut sehingga sendi-sendinya membengkak. Dan dari segi imunologi dan patologi itu mirip seperti rheumatoid arthritis pada manusia. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi tidak semua bisa menggunakan tikus ya. Jadi istilah tikus percobaan, tikus lab itu tidak bisa digeneralisasi untuk semua penyakit. Baik. Ya, jadi ini adalah salah satu model yang pernah kami gunakan untuk penelitian rheumatoid arthritis, yaitu kami menginduksi rheumatoid arthritis di tikus menggunakan kolagen, ya, namanya CIA, collagen induced arthritis, ya. Jadi dari segi gejala, ya, dan dari segi ciri-ciri imunologisnya itu mirip seperti manusia. Tapi ada masalah, ya. Jadi ada masalah, walaupun mirip seperti manusia, tapi ini adalah model akut, ya. Di manusia, rheumatoid arthritis itu kronis. Nah, itu nggak sama. jadi nggak ideal, ya, nggak ideal, ya. Jadi ini adalah model akut, sementara di manusia artritis itu adalah kronis, ya. Jadi tidak bisa menunjukkan fluktuasi rheumatoid arthritis, karena di manusia rheumatoid arthritis itu on off ya, karena penyakit kronis ya. Jadi kita tidak bisa melihat fluktuasinya di tikus ya, dan beberapa gejala-gejala lain yang dialami manusia ya, itu ternyata tidak muncul di tikus. Ya. Dan juga pembengkakannya ya, di tikus itu melibatkan TH17 ya, cell helper T17. Oh, anyway, ini baru cell helper ini baru mendapat hadiah Nobel ya tahun ini. Jadi hadiah Nobel tahun ini, Nobel kedokteran, itu diberikan kepada ilmuwan yang menemukan sel T helper, TH. Ya. Sedangkan pada manusia, itu pembengkakannya pada rheumatoid arthritis itu melibatkan TH1, TH17, dan TH117. Jadi nggak lengkap model di tikus tersebut ya. Sehingga nggak heran ya, teman-teman, ya, lebih dari 80% senyawa yang sudah terbukti aman dan efektif di hewan itu ternyata gagal ketika uji klinis. 80%. Nggak sedikit itu, 80%. Ya, itu ternyata gagal di uji klinis di manusia. Baik. Baik. Jadi kedepannya seperti apa? Jadi itu langkahnya ya, mulai dari proses desain obat ya. Jadi sudah 1 jam ini ya, mulai dari proses desain obat, kemudian mengubah dari hits menjadi lead, kemudian optimasi lead ya, dan kemudian uji praklinis di hewan. Jadi kedepannya itu seperti apa? Kedepannya adalah kita akan banyak berhadapan dengan kanker ya. Jadi sini kita bisa lihat trennya ke depannya. Itu obat-obat itu akan difokuskan ke kanker, ya, onkologi.
ya, kanker. Kenapa? Ketika usia kita semakin panjang, harapan hidup semakin tinggi, tubuh kita akan semakin berisiko terkena kanker. Karena kanker itu kan sel-sel yang apa? Yang tidak bisa mengontrol pertumbuhan. Pembelahan selnya tidak bisa dikontrol, dan ini biasanya terjadi ketika usia kita sudah semakin tua. Ya, jadi dengan tingginya harapan hidup, ya, kanker itu akan semakin prevalen. Ya, kasus kanker itu akan semakin banyak. Yang muda-muda hati-hati loh. Trennya sekarang kanker usus itu kena di anak muda. Dulu 40 tahun ke atas, sekarang 30 tahun. Jadi usianya semakin muda. Mungkin dari makanan, gaya hidup, ya, yang mager-mager itu ya. Habis kuliah ini olahraga ya, mager-mager ya, makanannya junk food ya, seblak, semua itu. Nah, itu kanker usus itu sekarang sudah bergeser loh, hati-hati loh, sudah bergeser ke usia yang semakin muda. Dulu 40 ya, karena usia kayak sekarang udah 50 ke atas itu kan sudah harus screening kanker usus. Karena dulu 40 tahun ke atas, nah sekarang sudah semakin muda, 30 tahun. Semenjak COVID ya, lockdown segala macam ya, semakin tidak aktif, gaya hidup yang tidak sehat, ya, anak-anak muda sekarang, ya, vaping segala macam. Nah ini kasus kanker ini akan semakin meningkat. Jadi tren kedepannya riset akan semakin diarahkan ke onkologi, dan kemudian penyakit infeksi, ya, penyakit infeksi belum selesai ya, belum selesai dengan perubahan iklim, ya, ya kita juga yang salah ya, perubahan iklim ya. Penyakit sekarang nyamuk sudah ditemukan di ini loh, di Greenland, di utara sana, di kawasan dingin, yang dulu nyamuk nggak mau ke sana, sekarang nyamuk sudah ke sana karena perubahan iklim. Di Jepang, ya, saya sekarang terlibat riset dengan Jepang untuk menemukan obat malaria dan demam berdarah. Karena apa? Nyamuk sudah ke sana. Dulu nggak ada nyamuk. Tapi karena perubahan iklim, sana semakin panas, mereka kebagian nyamuk sekarang. Tuberkulosis di Eropa sudah ada. Di Eropa sudah ada. Ya, sudah masuk ke sana. Gawatnya orang sana kan nggak divaksin. Kita kan semua divaksin BCG. Dilihat di bahu kita kan ada apa? Ada kayak bopengnya sedikit, itu artinya kita sudah divaksin. Orang Eropa nggak divaksin, saudara-saudara. Mereka nggak divaksin tuberkulosis karena nggak pernah ada sejarahnya tuberkulosis di sana. Itu udah masuk. Panik mereka sekarang, makanya mereka sekarang berebut pengen riset sama kita. Nah, kita pengalaman sama tuberkulosis. Jadi makanya kalau Bapak Ibu pengen riset dan mendapat dukungan dari Eropa, negara-negara maju, riset-riset penyakit infeksi. Karena mereka lagi panik sekarang, karena perubahan iklim. Nyamuk sudah masuk ke sana, bakteri-bakteri yang sebelumnya di negara tropis sudah masuk ke sana, panik mereka. Nah, makanya tren kedua, penyakit infeksi, dan seterusnya. Jadi kedepannya trennya adalah penyakit kanker dan penyakit infeksi. Bagaimana senyawa-senyawanya? Trennya adalah senyawa-senyawa fluorinasi, ya, senyawa-senyawa terfluorinasi, ya, karena senyawa-senyawa terfluorinasi ini memiliki sedikit keunikan, ya, artinya mereka karena hidrofobisitas dari atom fluor, ya, interaksi dengan target itu lebih kuat, ya, jadi senyawa-senyawa terfluorinasi itu target ke depannya, ya. Nah, kemudian tren berikutnya adalah penggunaan AI ya, dan ini pernah saya sampaikan di kampus ya, ketika saya ke Erlangga tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya pernah kuliah umum. Jadi kedepannya itu menggunakan AI, menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses penemuan obat, dan ini adalah salah satu contoh ya, beberapa senyawa yang mulai dari penentuan target sampai masuk ke IND itu kurang dari 2 tahun, hanya 1,5 tahun, 18 bulan menggunakan AI. Jadi future-nya ke sana ya, penggunaan AI, fokus ke obat kanker dan penyakit infeksi, itulah ya future-nya. Ya. Baik, dan ini last ya, terakhir, ke depannya uji di hewan itu mungkin tidak lagi diperlukan. Ya. Uji di hewan mungkin tidak lagi diperlukan, dan beberapa lab uji hewan di Amerika sudah ditutup. Salah satunya ini ya, di New York ya, itu ada lab namanya LAMCIP ya, Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates. Jadi mereka menggunakan primata sebagai hewan uji, itu labnya ditutup.
Jadi primata ini dilepaskan sudah dibiarkan bebas ya, alhamdulillah ya. Seperti Vanilla ini umurnya 28 tahun, mulai dari lahir sampai umur 28 dia tidak pernah melihat dunia luar. Lahir di lab dan kemudian badannya jadi hewan uji, disuntik berbagai macam obat udah ya. Akhirnya labnya tutup, dia dilepaskan ke hutan ya. Karena kedepannya nanti kita menggunakan lab on chip namanya. Contohnya ini liver chip ya. Jadi chip ini bisa berfungsi seperti hati. Bisa berfungsi seperti hati. Jadi kalau kita ingin melihat, menguji apakah bagaimana senyawa yang kita temukan tersebut diproses oleh hati, kita bisa menggunakan chip ini. Ya, namanya liver chip ya. Jadi FDA sendiri sudah tidak mensyaratkan setiap obat baru harus diuji di hewan, sudah tidak lagi disyaratkan. Jadi itu tren ke depannya. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk saat ini, dan mudah-mudahan ada satu atau dua hal baru yang saudara-saudara bisa pelajari dari kuliah hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Nuzul untuk memandu sesi berikutnya. Terima kasih.